Orang bilang, yang paling menyakitkan itu kehilangan. Tapi menurutku, yang paling menyakitkan adalah dikhianati oleh orang yang kamu anggap rumah. Aku pernah percaya kalau keluarga itu tempat paling aman. Tapi ternyata, ada pelukan yang niatnya bukan untuk menguatkan, tapi untuk menjatuhkan. Dan aku adalah korban dari pelukan itu. Pelukan dari seseorang yang kusebut saudara, bahkan lebih dari itu. Namaku Alia. Sejak kecil aku tinggal bersama keluarga pamanku, karena orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih 7 tahun. Aku tumbuh bersama Rani, anak perempuan satu-satunya paman dan tanteku. Kami sebaya. Kami makan dari piring yang sama, belajar di sekolah yang sama, bahkan tidur di kamar yang sama selama bertahun-tahun. Aku pikir dia saudaraku, separuh jiwaku. Tapi ternyata dia cuma menunggu waktu untuk menusuk dari belakang. Aku anak biasa, gak cantik, gak populer, tapi aku punya satu hal, yaitu semangat. Aku suka melukis. Melukis adalah caraku bicara saat dunia terlalu bising. Suatu hari, aku menang lomba nasional. Aku gak pernah nyangka. Semua orang mulai kenal namaku. Guru-guru bangga. Bahkan namaku sempat masuk koran lokal. Tapi sejak hari itu, Rani berubah. Aku bisa lihat senyumnya yang gak lagi hangat. Tatapannya bukan kagum, tapi dingin. Tapi aku tetap bodoh. Tetap percaya. Kupeluk dia waktu dia sedih. Kubagi hadiah uangku dengannya. Tapi ternyata pelukanku gak pernah masuk ke hatinya. Sejak waktu itu, semua mulai berubah. Teman-teman menjauh. Katanya aku bermain sama guru seni. Katanya aku anak sok. Katanya aku nyebelin. Aku gak tahu siapa yang mulai. Sampai suatu malam, aku lihat chat di HP Rani yang gak sengaja kebuka. Chat dia dengan teman-temannya. Dan isi chat itu bilang, si Alia itu numpang hidup, sok bintang pula. Biarin aja dia jatuh, biar tahu rasa. Aku gak konfrontasi, gak marah. Aku cuma diam. Aku pikir mungkin dia lagi emosi. Tapi ternyata itu baru permulaan. Suatu hari, sekolah heboh. Uang pembangunan hilang sekitar 30 juta. Dan semua bukti mengarah padaku. CCTV menunjukkan aku masuk ruang keuangan. Ada bukti transfer dari rekeningku. Bahkan catatan administrasi kutemukan di tasku. Tapi, aku gak pernah merasa melakukan itu. Aku dituduh dan dicaci. Dan yang paling parah, aku diusir dari sekolah dan dari rumah. Pamanku bilang, kami menampungmu dari kecil, dan inikah balasan yang kau berikan pada kami? Rani memelukku sambil menangis. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan pelukan simpati. Itu pelukan perpisahan dari kebohongan. Aku pergi dan tinggal di panti asuhan. Aku memulai hidupku yang baru, mulai dari nol. Gak ada yang tahu apakah aku masih hidup atau enggak. Tapi aku tetap harus kuat dan tegar. Aku terus melukis. Melukis lukaku, melukis duniaku yang hancur. 3 tahun kemudian, lukisanku viral. Aku diundang ke pameran seni nasional. Saat aku berdiri di panggung, aku melihat Rani di kerumunan. Matanya penuh dengan air mata, tapi entah air mata karena apa. Dan di waktu yang sama, ada satu orang yang datang padaku. Dia adalah Ray, sahabat lamaku. Dia bilang, aku tahu kamu gak salah. Aku temukan rekaman asli. Rani yang ambil uang itu. Dia rekayasa semuanya. Dunia tiba-tiba terasa diam. Tapi aku udah gak kaget. Luka itu udah terlalu dalam untuk kaget. Aku cuma tersenyum. Bukan karena aku menang, tapi karena aku bertahan. Hari itu, aku berdiri di depan lukisanku yang kuberi judul Pelukan Kosong. Dan aku bilang ke semua orang, bukan musuh yang menjatuhkanku, tapi pelukan yang kupikir rumah. Dan aku belajar satu hal, bahwa tidak semua yang dekat itu baik.
Tidak semua pelukan itu hangat. Kadang, yang paling kamu sayangi justru yang paling ingin kamu hancur. Tapi aku merasa hidupku terasa lebih baik. Aku merasa sembuh dari rasa sakit yang pernah kualami dulu. Dan aku bangga, karena aku bisa bilang, aku selamat dari pelukan yang penuh dusta. Jangan terlalu percaya pada yang dekat, hanya karena mereka selalu ada. Pelajari siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya menunggu waktu untuk menghabisimu diam-diam. Dan jika kamu sedang di posisi seperti aku, jangan menyerah. Kadang keadilan memang datang telat, tapi dia gak pernah lupa jalan pulang.